Anwar dan Joko sedang membicarakan tentang kasus pencurian satu tandan pisang yang pelakunya dihukum selama 5 tahun. Nah, itu tadi merupakan contoh kritikan yang benar. Dalam memberikan kritikan, apakah kita boleh menggunakan sembarang bahasa? Tentunya tidak ya teman-teman. Jika kita sembarangan menggunakan bahasa, tentunya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lalu, bagaimana cara menyampaikan kritikan dengan bahasa yang benar? Yuk, kita pelajari apa saja kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritikan. Kaidah kebahasaan dalam menyampaikan kritik. Ada 3 jenis kaidah kebahasaan dalam menyampaikan kritikan. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Kedua, majas sindiran. Yang terakhir atau yang ketiga ialah kata kerja material. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Artinya, pertanyaan tersebut sebenarnya tidak perlu dijawab karena semua orang sudah tahu apa jawabannya. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, pesan, atau kritik dan saran terhadap orang lain. Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Perhatikanlah beberapa pertanyaan berikut. Tentukan mana pertanyaan yang merupakan pertanyaan retoris. Mari kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah benda itu bisa terbang? Pertanyaan ini pastinya bukan pertanyaan retoris, karena tergantung benda yang dimaksud itu benda apa, karena ada benda yang bisa terbang dan juga tidak bisa terbang. Kedua, kamu mau tersesat? Ini merupakan pertanyaan retoris, karena tidak mungkin ada seorang pun yang mau dirinya tersesat. Ketiga, siapa sih yang ingin jadi guru matematika? Ini bukan pertanyaan retoris, karena pastinya setiap orang ada yang ingin menjadi guru matematika, meskipun matematika itu sulit. Yang keempat, memangnya kita bisa hidup tanpa makan dan minum selamanya? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan retoris, karena pertanyaan ini sudah pasti jawabannya dan diketahui oleh semua orang, bahwa kita itu pasti tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Kelima, mengapa kita harus berbuat baik? Ini bukan pertanyaan retoris. Keenam, apakah anak itu menyayangi ibunya? Ini bukan merupakan pertanyaan retoris. Meskipun setiap anak itu harus menyayangi ibunya, tapi pada pertanyaan ini yang dimaksud oleh anak itu belum jelas atau belum spesifik. Jadi kita tidak tahu apakah anak itu menyayangi ibunya karena setiap anak itu berbeda-beda. Ketujuh, apa cukup membeli pakai daun? Ini merupakan pertanyaan retoris, karena setiap benda yang ada di dunia ini pastinya tidak bisa dibeli menggunakan daun, tetapi menggunakan uang. Kemudian yang terakhir, siapa sih yang mau miskin selamanya? Ini juga merupakan pertanyaan retoris, karena pastinya tidak ada seorang pun yang mau hidup miskin selama-lamanya. Selanjutnya, majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran sendiri ada 3 jenis, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. A. Majas ironi. Majas ironi adalah majas sindiran yang mengungkapkan suatu maksud dengan menyatakan kebalikan dari kejadian sebenarnya. Contohnya adalah, harga minyak itu murah sekali, sampai semua warga ikut demo dan beberapa penjual makanan terpaksa menaikkan harga makanannya. Contoh selanjutnya, bagus sekali tulisanmu, sampai aku tidak bisa membacanya. B. Majas sinisme.
Majas sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dan setulus hati. Contohnya, untuk apa punya banyak uang jika untuk makan saja harus diatur timbangannya? Contoh selanjutnya, biar sewa, yang penting keren. Contoh selanjutnya, pendidikannya saja sampai S2, tapi kelakuannya seperti orang kampung yang tidak mengenal tata krama. C. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar di antara sebelumnya. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau bahkan menyerang seseorang secara langsung menggunakan kata-kata kasar. Contohnya adalah, contoh pertama, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin liburan, gak usah mimpi. Contoh kedua, soal semudah ini saja tidak bisa dikerjakan, bodoh kau. Contoh ketiga, kau itu sudah miskin, malas pula, dasar tidak berguna. Dari ketiga majas sindiran di atas, majas ironi dan sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot bersifat santun. Perhatikanlah dialog berikut ini, lalu berikanlah tanggapanmu terhadap pertanyaan yang diberikan. Dari dialog tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. 1. Tulislah kalimat yang menggunakan majas sindiran pada dialog di atas, lalu tentukan apa jenis majas yang dipakai. 2. Apakah penggunaan majas tersebut sudah tepat? 3. Gantilah penggunaan majas pada dialog di atas dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Untuk soal nomor 1 adalah jawabannya terdapat pada dialog Orlin di bagian siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya. Sudah punya banyak uang tetap saja korupsi, dasar serakah. Kemudian majas yang digunakan adalah majas sarkasme. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah ya. Penggunaan majas tersebut sudah tepat karena kata-kata dasar serakah yang ditunjukkan kepada pejabat kaya merupakan kata-kata yang kasar dan meremehkan. Dan untuk soal nomor 3, kita bisa mengganti majas tersebut dengan kalimat lain seperti pejabat itu sudah kaya, tetapi masih saja korupsi. Apa itu kalau bukan serakah? Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Ini berkaitan dengan tindakan para tokoh dan alur yang membentuk suatu rangkaian peristiwa atau kegiatan. Contoh 1. Tatkala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba orang yang suku Kluet melihat seekor ikan lele. 2. Anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Kata melintasi, melihat, dan melompat pada kalimat di atas termasuk ke dalam kata kerja material. Nah, itu tadi merupakan pembahasan materi mengenai kaidah kebahasaan dalam menyampaikan kritikan.